Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sedia Santosa, SS MPD, juga kepada Ibu Guru Pamung, Ibu Siti Alfiah, MPDI, dan juga kepada operator Bapak Dosen Marzudi Nur yang pada hari ini berkesempatan hadir, dan juga kepada siswa-siswi kelas 12 Tata Busana yang saya banggakan dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Walaupun cuacanya mungkin kurang baik, tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Untuk kehadiran, siapa yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Yang belum hadir, Pak Andri. Udah ada ya Pak Andri. Wasim ya, belum hadir. Nah, mudah-mudahan mungkin sedang di jalan, mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita semua. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan juga membiasakan diri membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Yang mudah-mudahan dengan diawali dengan doa dan juga bacaan Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam pembelajaran kita semua. Untuk berdoa, saya minta kepada Pak Eman untuk memimpin doa, ya. Silakan. Oke, sebelum berdoa sebelum memulai acara kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita sama-sama ya membaca Al-Quran surat At-Takatsur. Sudah hafal kan semua? Pasti hafal ya. Oke, hitungan ketiga ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menambah pahala kepada kita semua. Kita yakin bahwa setiap orang yang membacakan satu huruf saja dalam Al-Quran, insya Allah diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi bab 6, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya, supaya kita tambah semangat, saya akan berikan dulu ice breaking ya. Ice breakingnya tepuk fokus, mungkin sudah ada yang tahu di antara kalian semuanya. Nah, tepuk fokus itu seperti ini, ketika saya bilang tepuk fokus, lihatlah, dengarkan, perhatikan. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Siap. Bisa ya? Dicoba. Ya, kita coba. Tepuk fokus. Suaranya lupa ya. Lagi, Pak. Ulangi ya. Tepuk fokus. Lihatlah. Dengarkan. Perhatikan. Nah, gitu ya. Siap ya? Siap. Tepuk fokus. Lihatlah, dengarkan, perhatikan. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tambah semangat ya dengan ice breaking itu. Tapi jangan hanya ice breakingnya yang semangat, tapi belajarnya loyo ya nanti.
Nah, untuk materi pada hari ini, tadi disampaikan bahwa materi hari ini adalah berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Ya. Nah, nanti Bapak akan share berkaitan dengan materi ya. Sudah muncul nggak? Belum, Bapak. Belum? Ya, sudah, Pak. Udah ya? Nah, udah. Udah ya? Ya, baik. Ada ya? Ada. Jangan baper ya, lihat sedang menggenggam tangan, sedang memakaikan cincin ya. Nah, ini untuk usianya yang sudah pas atau layak untuk menikah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pernikahan dalam Islam di pertemuan pertama. Apa saja cakupan materinya? Yang pertama adalah makna nikah ya, yang berkaitan dengan pengertian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam, yang di dalamnya ada tujuan nikah, hukum nikah, dan juga syarat dan rukun pernikahan. Namun sebelumnya, kenapa kalian pada hari ini mempelajari berkaitan dengan pernikahan? Karena mau tidak mau setelah lulus dari sekolah SMK ini, kita semua atau kalian semua akan dihadapkan pada beberapa pilihan dalam kehidupan ya. Kalau di SMK itu dikenal dengan istilah BMW. BMW itu B-nya bekerja, setelah lulus dari SMK itu harus mampu bekerja. Kemudian M-nya melanjutkan untuk kuliah, dan W-nya berwirausaha. Nah, itu berkaitan dengan aspek akademis atau karir. Namun, berkaitan dengan aspek individu dan juga aspek biologis, aspek sosial, maka tentunya kita juga akan dihadapkan dengan pernikahan yang merupakan sunatullah bagi kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, pembelajaran ini mudah-mudahan dijadikan modal pada kita semua ketika nanti akan melaksanakan pernikahan, supaya pernikahannya betul-betul berada sesuai dengan syariat ajaran Islam ya, begitu ya. Nah, namun sebelum pembelajaran ini dimulai, ada stimulus berupa video. Nanti silakan kalian memperhatikan, mengkaji, menelaah. Nah, kira-kira nanti di akhir pembelajaran kita bisa menjawab apakah di video itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak ya. Tapi itu bisa dijawab setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Terus selanjutnya, nah ini adalah berkaitan dengan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kita penuhi dalam pembelajaran ini, yang pertama, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Karena tentunya ketika kita melihat ya pernikahan di kehidupan kita sehari-hari, tentu akan ada beberapa hal yang berbeda di antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, apakah itu bisa sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Yang kedua, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Di pertemuan keempat nanti kita akan mengadakan praktik ya, praktik pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan syariat ajaran Islam. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya yaitu menentukan makna, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam, dan yang kedua, siswa mampu menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Sudah siap ya belajar? Siap? Siap. Ya, bagus. Nah, silahkan disimak dulu, diamati video berikut ini, kemudian nanti bisa ditelaah oleh kita semua. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now
now let me let you know. You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Saya nikahkan anak kandung saya Luqluq Qurrata Ain kepada engkau mas kawinnya sebentuk kalung emas tunai. Saya terima nikah Luqluq Qurrata Ain dengan mas kawinnya sebentuk kalung emas tunai. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. Ya, baik. Mungkin kalian sudah melihat tadi ya cuplikan atau potongan dari video berkaitan dengan proses pernikahan di sumber di YouTube ya. Bisa dilihat nanti sebagai referensi tambahan buat kalian semua. Nah, dari video tersebut saya harapkan kita semua dapat berdiskusi pada hari ini, karena tentunya di video tersebut dan juga nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas berkaitan dengan makna dan juga tujuan, hukum, serta rukun, serta syarat pernikahan itu salah satunya nampak di video tersebut. Dan apakah di akhir nanti, apakah dalam video tersebut proses pernikahan itu sesuai tidak dengan ajaran Islam ya. Maka untuk pengelompokan sudah di-share ya di grup WA. Nah, silahkan kalian semuanya berdiskusi sebentar untuk menganalisis video tersebut. Kira-kira apa sih pengertian pernikahan ya. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan pernikahan? Yang ketiga, apa sih hukum pernikahan? Dan yang keempat, apa kira-kira rukun dan syarat pernikahan di dalam Islam ya. Nah, silahkan pada kalian semuanya, kelompok sudah dibagikan, silahkan untuk berdiskusi sebentar, dan silahkan tiap-tiap dari kelompoknya masing-masing nanti mencari informasi berkaitan dengan keempat hal tersebut, dan kemudian setelah mendapatkan hasil informasi dan juga hasil diskusi, masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil dari diskusi dan pencarian informasinya. Oke. Mana nih Udah ya? kelompok 3? Oh, kelompok untuk yang pertama ini berkaitan dengan Kelompok pengertian 3. pernikahan ya. Langsung saja silahkan, siapa yang kira-kira sudah tahu berkaitan dengan pengertian nikah? Coba. Nanti kelompok 2 yang berkaitan dengan tujuan, kelompok 3 berkaitan dengan hukum, dan kelompok 4-nya, kelompok 3-nya nanti berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan ya. Kira-kira ada yang mau berpendapat tidak? Pengertian pernikahan? Silahkan. Acungkan tangan, silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Aduh, malu Pak. Aduh, malu. Atau mau saya sampaikan saja ya? Berkaitan Ya dengan... Pak, Ya. saya mencoba Pak. Oh, siap. Silakan Ibu Epa Fauzia. Ya, yang dimaksud pernikahan itu yaitu proses pengikatan janji suci ya antara laki-laki dengan perempuan. Yang merupakan di situ adalah ibadah yang mulia dan suci. Itu mungkin ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Epa yang telah berpendapat ya. Ya. Bagus sekali, terima kasih Bu Epa telah menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pengertian pernikahan ya. Ada lagi nggak yang lainnya? Atau sudah terwakili sama Bu Epa semua? Saya Pak. Oh ya, silakan. Pak Kosim, Pendapat silakan. saya tentang pernikahan adalah ikatan batin yang tercurahkan dari hati sanubari
yang Widih. telah berarti dari masa dulu. Mungkin seperti Dalam itu, banget Pak. ya. Itu pendapatnya Pak. Terima Ya, kasih. siap. Terima kasih Pak Kosim. Tepuk tangan untuk Pak Kosim ya. Ya. Ternyata pendapatnya sudah sangat baik sekali, bahkan Pak Kosim ini sangat puitis ternyata ya, dan juga sangat romantis nampaknya beliau ini ya. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh Bu Epa dan Pak Kosim, secara garis besar sebetulnya sama, dan pengertian itu banyak sekali. Namun saya memberikan yang sederhana, mungkin secara sederhana supaya mudah dipahami, dan untuk lebih melengkapi, silahkan nanti kalian tuh mencari-cari informasi dari berbagai referensi, baik buku fikih ataupun buku-buku yang lainnya. Nah, adapun pengertiannya, secara bahasa, nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, ya, yang memiliki arti berkumpul atau bergabung. Nah, siapa yang berkumpul dan bergabungnya? Maksudnya di sini siapa? Laki-laki dan Laki dan perempuan. perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tentunya. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya antar individu, tapi menikah itu menggabungkan, mengkumpulkan dua keluarga besar juga. Nah, jadi yang sulit itu dalam menikah bukan hanya menggabungkan dua kepala menjadi satu ikatan, tapi yang sulit itu menggabungkan dua keluarga yang begitu banyak perbedaannya digabungkan menjadi satu ya. Nah, itu secara bahasa, sedangkan secara istilah pernikahan adalah tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Epa, suatu ikatan lahir batin. Nah, ini tadi yang dikatakan juga oleh Pak Kosim, antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, jadi pernikahan itu esensinya adalah akad yang dilakukan oleh wali nikah dan juga pengantin laki-laki. Jadi jangan ada stigma atau paradigma bahwa menikah itu wah mahal, backgroundnya harus ratusan juta, bahkan harus ada dangdutan dan lain sebagainya ya. Nah, tapi pernikahan itu justru sebetulnya sederhana. Cukup dengan akad dan juga memenuhi rukun dan syarat, insya Allah itu sah di pandangan Allah sebagai dianggap sebagai pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Jadi akad itu adalah proses ijab dan qabul. Ijab yaitu perkataan dari wali nikah, dan qabul penerimaan dari calon pengantin laki-laki. Jadi kalau nanti di pertemuan keempat kita akan praktikkan ya. Di video juga tadi ada juga diperlihatkan walaupun dengan kalimat yang mungkin berbeda. Ya, tapi pada dasarnya akad itu sudah dilakukan. Nah, itu berkaitan dengan pengertian pernikahan ya. Nah, untuk yang selanjutnya berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan, kemudian hukum dan juga rukun serta syarat pernikahan, silahkan dari hasil diskusi tersebut kalian menyampaikan berkaitan dengan hasil diskusinya ya, silahkan. Dari kelompok pertama dulu, siapa yang mau menyampaikan? Jonika. Saya Pak Ya, siapa? Yunita Arumsari Pak. Ya, siap. Silahkan, Bu Jadi Yunita. hasil diskusi dari kelompok kami bahwa ada beberapa tujuan pernikahan, diantaranya untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau biasanya disebut sakinah. Ya. Selanjutnya untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, kemudian untuk melaksanakan perintah Allah, dan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke. Itu Pak, kurang Tepuk lebih tangan, hasil ya. diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, sudah baik sekali tadi menyampaikan berkaitan dengan tujuan pernikahan ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, ini tadi bahwa ketika kita mendoakan orang yang menikah itu kan biasanya mendoakan samawa ya. Sakinah, mawadah, warohmah atau samara. Nah, samara. Nah, itu merupakan bagian dari tujuan pernikahan ya. Terima kasih.
Ya, untuk selanjutnya berkaitan dengan hukum nikah. Silakan kelompok 2 menyampaikan berkaitan dengan hukum nikah. Ada kelompok 2? Kelompok 2 itu Bapak Andri, ya Bapak Andri ada nggak? Atau Ibu Siti Gayadria yang cerdas di kelas ini, dan Pak Kosim juga sama. Yang paling cerdas ya, ranking 1 terus. Iya, siswa teladan. Ada nggak yang berkaitan dengan hukum? Kelompok 2, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Siti. Pernikahan yang pertama sunnah. Sunnah itu bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, kemudian juga mempunyai. Nah, dalam hal ini orang yang apabila tidak melaksanakan nikah tapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa besar, maka kemudian mubah juga, yakni bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan keinginan menikah, tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau belum mempunyai keinginan menikah, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga tersebut. Dan ada juga makruh, Pak. Makruh itu bagi seseorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga. Kemudian ada juga haram. Haram itu bagi seseorang yang akan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri yang baik. Wajib bagi yang memang sudah mampu mapan dalam seksual dan memang tidak bisa lagi menahan hasratnya terhadap lawan jenisnya. Ya. Dalam hukum pernikahan. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu ya untuk Bu Siti Gayadria dan kelompok 2. Nah, tadi disampaikan bahwa saya hanya melengkapi ya. Jadi urutannya itu yang pertama bahwa menikah itu hukum dasarnya mubah, boleh. Jadi kalau mau menikah boleh, nggak menikah juga boleh. Ya namanya juga mubah, itu pada awalnya. Tapi dikaitkan dengan konteks yang terjadi pada setiap individu bisa berubah menjadi wajib apabila orang tersebut telah mampu atau memiliki pekerjaan. Mampu itu dari segi kasab atau penghasilan dan juga mental ya. Nah, maka itu jadi wajib. Dan apabila ternyata sudah ada pacarnya, kalau sekarang ya pacarnya sudah ada, kemudian kalau tidak menikah dikhawatirkan masuk ke ranah perzinahan. Ya kan kalau kita lihat sekarang itu berpacaran itu ya hampir sama dengan orang yang sudah menikah ya. Gandeng-gandengan tangan, bahkan naik motor itu pokoknya luar biasa lah anak remaja sekarang. Nah, padahal itu kalau nanti dimasukkan kategori hukum untuk siswa itu kira-kira masuknya hukum yang mana ya? Apakah wajib atau tidak? Jadi seperti wajib, tapi ternyata dia kurang mampu karena dia masih sekolah. Nah, itu untuk yang kedua. Hukum yang ketiga adalah sunat. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Siti bahwa sunat itu yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih jomblo. Ada yang jomblo, masih jomblo ya, joker, jomblo keren. Kemudian atau sudah punya pacar tapi dia tidak, kalau bahasa Sunda itu tidak seserentengan ya. Jadi pacarannya tidak terus-terusan datang ke rumahnya tiap hari jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi dia biasa-biasa saja dan tidak cenderung masuk ke dalam godaan perzinahan. Dan yang keempat yaitu makruh. Tadi disampaikan bahwa makruh itu ya ini salah satunya. Para siswa ini tidak boleh ingin segera menikah karena belum mampu dari segi finansial atau belum punya pendapatan. Karena menikah itu indahnya 3 bulan. Selanjutnya merana ya. Selanjutnya merana.
Karena ada tanggung jawab nanti di pertemuan ketiga itu ada hak dan kewajiban suami dan istri. Tidak hanya menginap doang ya. Jadi kalau nanti Pak Eman ini menikah contohnya 1 minggu atau 1 bulan di rumah mertua itu biasanya wah masih dipuja-puja oleh mertuanya. Tapi setelah 1 bulan kemungkinan itu kenapa dia masih ada di sini ya, tidak bekerja dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Pengalaman Pak, pengalaman Pak. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, makanya itu hukumnya makruh karena menikah itu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, bisa berubah menjadi haram apabila punya tujuan yang tidak baik atau tujuan yang buruk, tujuan yang jelek. Kalau di sinetron itu ada yang balas dendam ya, ada yang mencari hartanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu berkaitan dengan hukum nikah ya. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Gayatria ya, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Untuk selanjutnya kelompok 3 silahkan menyampaikan rukun dan syarat nikah nih. Kelompok 3 itu Ibu Yunita. Ayo, siapa? Atau Ibu Marlina, silahkan. Syarat nikah. Nah, rukun dan syarat-syarat nikah ya. Ini kalau rukun itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam peribadahan. Kalau tidak ada berarti ya tidak sah peribadahan tersebut ya. Ayo siapa? Ya Pak, saya coba jawab. Oke, siap Bu Yunita silahkan. Untuk rukun nikah ada mempelai laki-laki atau calon suami, Ya. kemudian ada calon mempelai perempuan atau calon istri, kemudian harus ada wali, kemudian adanya saksi, dan adanya ijab kabul, Pak. Iya. Untuk rukunnya. Untuk syaratnya? Kemudian untuk syaratnya beragama Islam, kemudian atas kehendak sendiri, bukan saudara atau muhrim, dan tidak sedang ihram haji, Pak. Itu syarat untuk yang calon suami. Kemudian syarat yang untuk calon istri, agama Islam, tidak ada rasa keterpaksaan, kemudian sama bukan muhrim juga, kemudian bukan suami orang lain, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat untuk walinya mukalaf, yaitu Islam, dewasa, sehat akal ya. Kemudian laki-laki yang merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat untuk saksinya, yaitu beragama Islam, dia sudah balik, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Kemudian syarat untuk ijab dan kabulnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara ijab dan kabul, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yunita ya. Sudah sangat bagus sekali menyampaikan pendapatnya dari hasil diskusi kelompok 3 ya. Nah, ini saya tampilkan ya tadi yang disampaikan oleh Bu Yunita itu. Yang pertama, pastikan dulu rukun itu harus ada calon suaminya ya. Jangan mau menikah tapi calon suaminya nggak ada. Nemu doang gitu. Ya nggak mungkin ya. Harus ada dulu calon suaminya. Dengan syarat yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, calon istri ya. Nah, ini ada perbedaannya kalau calon suami itu boleh berpoligami ya. Jadi kalaupun suami ini sedang menjadi suami yang lain nggak apa-apa kalau untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tuh nggak boleh poliandri ya perempuan. Jangan syirik ya ibu-ibu, jangan syirik karena ini ketentuannya seperti itu. Bukan memenangkan pihak laki-laki tapi ini berkaitan dengan syariat ya. Jangan deh, dari sini deh.
Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan adanya wali nikah. Wali ini bisa bapak dari calon pengantin perempuan, atau kalau tidak ada boleh paman, atau kalau tidak ada boleh adik atau kakak. Atau kalau tidak ada keluarga boleh juga dengan wali nikah ya. Wali hakim maksud saya, maaf. Kemudian yang keempat berkaitan dengan 2 orang saksi. Nah, saksi ini harus laki-laki. Tapi kalau tidak ada laki-laki boleh juga dengan perempuan. Tapi harus 2 berbanding 1 ya. Jadi kalau di sini laki-laki 2 orang saksi cukup, tapi kalau oleh perempuan, contohnya di kampungnya tidak ada laki-laki sama sekali, nah boleh oleh perempuan, tapi berarti jadi 4 orang saksi. Yang selanjutnya adalah ijab dan qabul. Nah yang penting itu ketika ijab dan qabul ada kata-kata nikah, saya nikahkan, nah gitu kalau untuk walinya. Kemudian kalau untuk calon suaminya, saya terima nikah dan kawinnya, seperti itu. Yang penting seperti itu. Berkaitan dengan perbedaan dan lain sebagainya itu nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Karena 3 kelompok ini telah menyampaikan pendapatnya, silakan tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah merupakan materi yang terakhir, sudah berdiskusi. Silakan kalau ada pertanyaan ya, baik kepada saya ataupun kepada kelompok yang lain, kalau mau ditanyakan. Kalau tidak, ya kita akan tutup nih pembelajaran hari ini. Ada nggak? Ini Pak mau bertanya. Oke, silakan Pak Eman. Pak mau bertanya, kan kalau di film Indosiar itu kan begini, ada laki-laki tuh yang kawin lagi tetapi tidak, ataupun nikah lagi namun tidak izin dulu ke istri yang pertama, itu bagaimana Pak? Kalau dilihat di film Indosiar tuh Suara Hati. Aduh. Korban sinetron. Hebat sekali. Ya, korban sinetron. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kalau kan tadi di syarat calon suami itu boleh dia sedang beristri. Tapi kalau sembunyi-sembunyi gimana katanya? Mau ada yang jawab nggak? Nah, silakan. Kalau kelompok yang lain mau berpendapat, kalau laki-laki boleh ya pasti. Saya Pak mau pendapat. Ya silakan Pak Qasim. Kalau pendapat saya itu boleh-boleh saja, karena di dunia ini tidak ada hukum izin, ada juga hukum meminta maaf. Aduh. Setuju ya Pak Ipin, Pak Eman pasti setuju ya. Jadi boleh tidak? Nah kalau berkaitan dengan hal tersebut bisa juga dilihat ditinjau dari segi artinya ya, itu kan disebutnya nikah siri biasanya yang seperti itu ya. Nikah siri itu ya sir itu artinya sembunyi-sembunyi kan ya. Kalau dipertontonkan, diperlihatkan atau diberitahukan berarti itu bukan sir lagi, tapi itu ya zohir, pernikahan seperti biasa. Nah jadi kalau sir itu nggak perlu izin sama siapa-siapa tadi kata Pak Qasim ya, karena nikah itu siri, sembunyi, tapi akan lebih baik. Maka ya disebut ada poligami. Nah, maka itu adalah dengan seizin dari istrinya, itu kan lebih baik. Tapi ya masalahnya apakah istrinya rela atau tidak. Nah itu ya masalahnya. Pasti tidak akan rela membagi cintanya ya. Termasuk di sinetron itu kan sir ya. Walaupun boleh tapi ya tidak akan rela ya, tidak akan rela. Jadi ada dalih bagi laki-laki itu bahwa calon istri yang rela didua oleh suaminya itu calon jannah katanya ya. Calon surga, dakhala jannah. Tapi kata perempuannya masih banyak jalan yang lain untuk masuk surga selain dipoligami gitu ya. Nah itu ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi tentunya ada hati yang tersakiti tadi. Dia seperti judul sinetronnya berarti seperti itu. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya. Ya, bagus sekali pendapat pertanyaan dari Pak Eman dan juga pendapat dari Pak Qasim.
Jadi lebih baik meminta maaf aja lah daripada minta izin. Katanya susah kalau minta izin. Kalau minta maaf cukup maaf, tapi karena sudah terjadi, ya mau apa lagi gitu ya. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah masuk ke penutupan dan terima kasih kalian semua telah berinteraksi, kemudian telah menyampaikan hasil informasi dan juga telah memberikan pendapat, bertanya dan lain sebagainya pada pembelajaran kali ini. Kembali lagi ke pertanyaan awal, coba siapa yang bisa membuat simpulan ya, simpulan sementara berkaitan dengan video yang telah disampaikan, yang telah dilihat dan berdasarkan informasi yang tadi telah dipelajari oleh kita semua. Apakah di video tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Nah, silakan siapa yang mau berpendapat untuk menutup nih. Ada nggak? Pak. Ya, silakan. Dari video yang tadi ditayangkan dengan pertanyaan tadi itu sudah sesuai dengan syariat dari awal sampai akhirnya karena sudah ada 2 mempelai, saksi, penghulu dan sebagainya, syarat nikah dan seterusnya. Kemudian terkait rukun dan sebagainya sudah ada semua. Berarti kesimpulannya video tadi sudah sesuai dengan hukum Islam. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Qasim ya yang telah menyampaikan pendapatnya yang sangat bagus sekali. Dan saya juga setuju bahwa di video tersebut memang sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang berkaitan dengan henna ya, atau kalau di kita itu ada seserahan, ada dangdutan, ada background dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari tradisi saja. Apakah boleh atau tidak? Boleh saja asal tidak berbenturan dengan syariat Islam. Ya, begitu ya. Jadi materi kali ini memberikan pesan kepada kita semua ya, termasuk bagi saya kalau mau menikah lagi, bahwa menikah itu harus sesuai ya. Saya izin ya, Pak. Harus sesuai dengan aturan atau rukun dan juga syarat-syarat pernikahan. Nah, contohnya ya, adanya wali, tadi walinya orang tuanya ada, tapi karena mau nikah siri jadi wali hakim. Nah, berarti ada hal-hal yang tidak sempurna dalam rukunnya. Nah, itu pada materi ini mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat, hikmah, ibroh dari materi hari ini, dan juga mudah-mudahan mempersiapkan kita semua ketika lulus dari SMK ini benar-benar siap untuk menikah dari segi mental dan juga pengetahuan ya. Seperti di surat At-Takasur yang tadi, bahwa semuanya itu harus berdasarkan bukan hanya ainul yakin, tapi dengan ilmu yakin. Bahwa kita semuanya harus yakin dengan dasar ilmu kita, pengetahuan kita. Nah, untuk materi selanjutnya, silahkan nanti kalian, ini tugas ya untuk pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan kedua, nanti akan dibahas berkaitan dengan dalil nakli, anjuran menikah dalam Islam. Maka silahkan kalian dari sekarang sampai seminggu ke depan mencari-cari informasi berkaitan dengan dalil nakli anjuran menikah dalam Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya. Sekali lagi materi ini mempersiapkan kita nih, kalau istilahnya begini, analoginya kita itu kalau sekolah sedang berada di dalam balon yang kecil ya. Ketika keluar dari SMK, keluar dari SMA, kita seolah-olah memecahkan balon tersebut, dan ternyata setelah balonnya pecah, oh ternyata dunia ini sangatlah luas, sangatlah kompleks. Nah, maka kalau kita sudah mempersiapkan diri dari mulai sekarang, insya Allah kita tidak akan shock untuk menghadapi kehidupan yang lebih besar lagi. Adapun untuk tesnya ya, tes formatif atau post tesnya nanti dikirim di WA dan silakan kalian pelajari dan juga isi ya tesnya. Untuk yang terakhir, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir dan belajar pada hari ini. Untuk penutup ya, untuk penutup saja saya berikan pantun ya. Jalan-jalan ke Cikini, bilang cakep dulu. Cakep. Nah, gitu ya. Karena saya jarang ada yang memuji nih.
Cakep. Ganteng. Ya, sekali lagi, jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Tidak lupa membeli mukena. Cakep. Sekian untuk hari ini. Cakep. Mudah-mudahan pembelajarannya penuh makna. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada maknanya. Maafkan apabila ada kesalahan dari Bapak, dari saya. Mudah-mudahan kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.